Balik lagi di Bible Study. Ini bagian daripada SKSD ya. Saya coba untuk rekam lagi karena ada beberapa teman-teman yang menanyakan. Nah, di bagian ini kita sampai di kitab Yunus Jonah. Nah, ini saya kasih judul When the Pagans of Faith, the Chosen Prophets. Jika orang-orang pagan lebih beriman daripada Nabi Tuhan. Nah, ini kitab Yunus. Kita lihat bahwa memahami satu kitab kita harus lihat juga kanonnya. Kitab Yunus itu ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Lama. Kita berasal dari kitab Ibrani. Nah, ada perbedaan kanon antara kitab kita dengan kitab Ibrani. Kalau kanon PL yang kita lihat ada di sebelah kanan gitu ya, paling dibagi jadi 4. Ada law, ada satu hukum, ada historical books, ada wisdom, ada prophets. Nah, kalau kanon PL Ibrani itu ada disebut Tanakh, Ta di Torah, law di Nevi'im, dan Ketuvim. Dan totalnya hampir sama sih, semuanya sama, pembagiannya berbeda, dan di bagian-bagian mana juga berbeda. Yang paling jelas berbeda nabi-nabi. Ada beberapa kitab nabi-nabi Ibrani, kalau di kanan PL Kristen itu ada di kitab sejarah. Nah, kita saat ini ada di kitab nabi-nabi Nevi'im. Di Nevi'im itu ada Joshua, Judges, Samuel, dan Kings, Yesaya, Yeremia, dan Yeskiel. Nabi-nabi ini dibagi di Palmer Prophets dan Latter Prophets, lalu kemudian The 12. Nah, sekarang kita masuk di The 12. Nah, untuk memahami kitab Torah ini, kalau kita lihat susunannya, tanah ini, itu law dan prinsip, pelaksanaan, prinsip, dan penjelasan. Jadi ya, siapa yang memperkatakan hukum, melakukannya, pasti akan diberkati. Yang tidak melakukannya, untuk akan terima dia. Kira-kira begitu kalau disimpulkannya, betul kan? Lalu kemudian ada yang dimulai dari kitab Yosua, itu bagaimana pelaksanaan prinsip. Kita melihat di sana, ketika prinsip dijalankan, perintah Tuhan dijalankan, instruksi Tuhan dijalankan, maka berkat menyelimuti mereka, berkat menuntungi mereka. Tapi ketika mereka melanggar prinsip-prinsip dan instruksi tidak dilakukan, maka yang terjadi ya malapetaka. Jadi orang-orang ditindas oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Nah, di kitab penjelasan di Ketuvim kita akan melihat bahwa ada masa-masanya bahwa prinsip-prinsip itu kok sepertinya tidak berlaku. Misal kita lihat di Ayub, kita lihat di Khotbah, kita lihat di Mazmur, ada keluhan-keluhan dari orang-orang benar yang hidupnya tidak seberuntung orang-orang fasik. Nah, itu ada penjelasan di situ. Nah, kitab nabi-nabi yang 12 ini itu disebut the 12 nabi dari Hosea sampai Maleakhi. The 12 ini satu bagian. Disebut the 12, ada bukti-buktinya, yakni Ben Sira di periode intertestamental mengatakan tulang-tulang 12 nabi. Yosua juga membentuk kitab-kitab di 2022, hanya mungkin jika 12 kitab nabi dihitung sebagai satu kitab. Talmud pun menempatkan 12 nabi sebagai satu unit setelah nabi-nabi besar. Nah, 12 kitab ini dalam kanon Yahudi, ke-12 nabi itu dipahami sebagai satu gulungan, the book of 12. Pada zaman kuno dulu ya, Yesaya punya satu gulungan, Yeremia satu, Yeskiel satu, sementara Hosea dan Maleakhi disatukan dalam satu gulungan besar. Nah, masalah istilah
Minor Prophets, nabi kecil, berasal dari tradisi Kristen sejak Agustinus yang membedakan nabi besar dan nabi kecil berdasarkan panjang tulisan, bukan bobot teologis atau peran mereka. Nah, bisa jadi bermasalah. Kata minor atau kecil itu menimbulkan kesan bahwa kitab-kitab ini kurang penting atau berdiri sendiri tanpa hubungan yang kuat satu dengan yang lainnya. Padahal kalau kita baca kesemuanya jadi satu, itu akan sangat-sangat menarik. 12 kitab. Ini dalam bahasa Yunaninya disebut, dalam bahasa Ibraninya disebut Sefer Asar atau kitab 12, the book of 12. Pelabelan kecil murni karena panjang pendeknya sebetulnya. Nah, semuanya adalah satu kesatuan. Hosea dan Amos menjelang kejatuhan kerajaan utara oleh Asyur, lalu Yunus, Mika, dan Nahum masa dominasi Asyur. Lalu ada pertobatan Niniwe dan penghukuman atas Asyur. Habakuk sampai dan Zefania adalah ancaman berikutnya terhadap Yehuda. Hagai, Zakaria, Maleaki adalah masa-masa pasca pembuangan dan pembangunan kembali Yerusalem dan Bait Suci. Memang bisa dibaca sendiri-sendiri, tapi bila dirakai, mereka menuturkan kisah panjang makalah dari kehancuran menuju pemulihan. Jadi sebagai bagian dari The 12, kitab Yunus memiliki bobot teologis yang raksasa dan signifikan, mempunyai signifikasi sejarah yang sangat luas. Itu bagian